semuanya. Apa kabar semuanya teman-teman? Hari ini kita bakal bahas salah satu topik menarik dan kita bakal sharing langsung ke teman-teman semua berdasarkan pengalaman kita sendiri di Taiwan. Nah, topik kali ini itu tentang bagaimana sih caranya kerja di Taiwan. Aku ada salah satu option gimana sih teman-teman bisa kerja di Taiwan. Yang paling gampang itu adalah cari pacar orang Taiwan. Nah, jadi kalau teman-teman married di sini ya, maksudnya menikah di sini sama orang sini, teman-teman itu bisa ngajuin KTP sini gitu loh, kayak KTP teman-teman sendiri di sini dan teman-teman bisa bekerja bebas. Nah, kalau KTP sendiri itu teman-teman nggak usah fungsi ngelepas ke warga negara Indonesia. Kenapa? Karena di Taiwan itu tuh ada kayak namanya tuh permanent residence gitu kan, permanent residence yang berlaku selama-lamanya gitu kan kalau teman-teman married di sini. Nah, penanggung jawabnya siapa ya? Suaminya teman-teman atau istrinya teman-teman, begitu. Itu paling gampang. Nah, yang kedua yang kita hari ini mau sharing itu apa? Yaitu daftar lewat agensi, yaitu sebagai penyalur tenaga kerja Taiwan atau TKI-TKW. Nah, kalau misalnya kita nggak mau kerja sebagai TKI-TKW, kita bisa daftar sebagai penerjemahnya atau bekerja di dalam kantornya langsung, kantor agensinya. Nah, ada dua cara. Cara pertama, kita harus cari dulu perusahaan itu di Taiwan. Jadi yang mau kerja sama maksudnya kita mau kerja di dalam perusahaan tersebut. Setelah itu kita harus balik ke Indonesia untuk proses semua dokumennya, untuk apply visa kita, dan setelah selesai semuanya kita langsung terbang ke Taiwan dan bisa kerja sesuai dengan, biasanya tetap ada kontrak ya, jadi pakai kontrak 3 tahun gitu. Nah, itu sebenarnya agensi itu harus ada di Indonesia dan ada di Taiwan. Kalau teman-teman jadi tenaga kerja Indonesia ya, jadi kayak badan migran gitu, kayak apa sih, daftar di badan migran, atau teman-teman cari sendiri agensi swasta di Indonesia yang biasanya tuh di Bekasi atau tuh kayak ada di negara lagi gitu lah, di provinsi kayak di Semarang, Surabaya, yang kecil-kecil gitu, Purwokerto gitu, pasti ada gitu. Tapi yang harus teman-teman perhatiin adalah biasanya kalau teman-teman masuk agensi seperti itu, teman-teman tuh harus membayar sejumlah uang untuk pelatihan, ya kan? Iya, benar-benar. Jadi itu untuk kayak pelatihan teman-teman untuk persiapan ke Taiwan. Jadi kayak belajar bahasa Mandarin, makan, tempat tinggal. Jadi itu kayak diasramain kali ya. Jadi dari agensi itu tersendiri ya, dia punya kayak pasti ada kayak apa ya? Company kerjasamanya lah di Taiwan. Jadi tuh kalau agensi yang di Taiwan itu udah dapet majikannya lagi cari orang Indonesia, pasti dia cari ke agensi Indonesia, bener kan? Jadi intinya kalau misalnya kalian mau datang ke sini sebagai TKI-TKW, yaitu harus cari langsung ke agensi yang di Indo. Jadi Indonya juga ada agensi khusus untuk yang mau kerja di sini. Iya, jadi kayak perantara gitu lah ya. Nah, terus yang ketiga ya, berarti ini ketiga itu adalah cara teman-teman, kalau teman-teman masih muda dan masih ada semangat belajar, teman-teman datang ke Taiwan untuk sekolah dulu, yang minimal bachelor ya, bukan SMA. Jadi itu minimal bachelor. Nah, dari Badan Tenaga Kerja Taiwan sendiri itu SMA juga bisa sih kalau misalnya mau datang langsung SMA. Iya, tapi nggak bisa langsung kerja. Bisa nggak sih? Kayaknya PA-nya itu harus Shueisha punya, kayak graduation-nya itu harus di universitas, ya kan? Iya, harus ada bachelor. Soalnya ada di salah satu website Badan Tenaga Kerja di Taiwan, mereka itu kayak ada kebijakan kalau untuk teman-teman yang graduate lulus kuliah di Taiwan. Aduh, bahasa Indonesia. Jadi kalau teman-teman udah lulus kuliah di Taiwan, kayak bachelor, nah teman-teman itu bisa cari perusahaan yang bisa menaungi teman-teman semua gitu, kayak mensponsori. Jadi tuh kalau teman-teman masih mau kerja di sini, perusahaan tersebut akan bantu teman-teman untuk bikin kayak visa kerja gitu. Tapi ini cuma berlaku untuk yang sekolah di Taiwan ya. Jadi kayak misalnya yang ambil S1, S2, S3. Nah, di badan tenaga kerjanya Taiwan sendiri itu dia mengharuskan teman-teman punya 70 poin sedikitnya ya, seminimumnya itu 70. Nah, apa aja sih poin-poinnya itu? Pertama itu teman-teman dilihat dari pendidikan teman-teman. Kalau S1 itu biasanya tuh cuma 10 poin, S2 20 poin, dan S3 tuh 30 poin. Nah, jadi itu tergantung pendidikan yang teman-teman tempuh di Taiwan. Kalau nggak teman-teman tempuh S1 di Indonesia dan S2 di Taiwan, teman-teman bisa langsung dapat 20 poin. Nah, selanjutnya apa?
Jadi gaji yang ditawarkan, gajinya maksudnya. gaji yang ditawarkan dari perusahaan yang teman-teman dapat itu juga bisa dapat poin. Maksimal itu 40 poin kalau gaji teman-teman itu di atas 47.000 atau sekitar 48.000 Taiwan dolar. Itu sekitar 24 juta ya, kurang lebih. Nah, paling rendah itu 31.500, sekitar 15 jutaan ya. 15 jutaan dan itu 10 poin. Nah, terus yang tadi itu 10 sampai 40 poin ya. Jadi kalau makin tinggi itu makin banyak poinnya. Nah, selanjutnya itu kalau teman-teman ada pengalaman kerja di negara lain atau di Taiwan misalnya, mungkin teman-teman full time gitu ya, tapi bukan ini. Soalnya waktu itu pas aku daftar itu mereka bilang setelah PIE itu maksudnya setelah lulus dari kuliah ada pengalaman kerja atau enggak di dalam atau di luar negeri. Misalnya aku lulus tahun 2018. Nah, setelah 2018 itu aku ada kerja enggak gitu kan sampai 2020 2 tahun. Nah, kalau bisa, misalnya 2 tahun di Indonesia, tapi aku lulusnya di Taiwan nih, 2018. Nah, itu teman-teman bisa ngajuin untuk 20 poin ya, kalau itu udah 2 tahun. Tapi kalau misalnya 1 tahun di range 1 tahun sampai 2 tahun itu cuma 10 poin. Nah, teman-teman itu juga harus menyertakan buktinya gitu loh. Jadi dari company sertifikat apa ya? Mungkin berapa lama kerjanya gitu kan. Pasti kan ada yang bisa bikinin ya kayaknya ya. Sertifikat kerja. Setiap kerja. Nah, itu 20 sama 10 poin. Sebenarnya udah banyak kan tadi kalau misalnya gaji teman-teman tinggi atau pendidikan teman-teman tinggi, itu tuh gampang banget dapat kerja di Taiwan. Langsung 70 poin kalau misalnya teman-teman S3 terus gajinya langsung di atas 48.000. Itu langsung 70 poin, langsung ya udah boleh langsung kerja gitu loh. Nah, selanjutnya apa lagi? Jadi teman-teman bisa pakai salah satu kalau di Taiwan itu kita mengenal ada namanya overseas student. Overseas student sama international student itu beda. Kalau overseas student itu dia tuh apa ya? Dibuktikan kali ya kalau dia tuh kayak blasteran Chinese gitu sih. Kalau overseas harus ada ininya. Harus ada apa ya buktinya kalau dia tuh blasteran. Terus udah gitu kayak harus ada cuancangnya apa ya? Skill tertentunya lah ya mungkin ya. Ya itu 20 poin. Udah itu aja ya. Pokoknya itu paling, karena aku nggak dapet yang poin ini, jadi aku nggak tahu. Nggak gitu jelas. Nah, selanjutnya itu belajar bahasa Mandarin. Jadi itu kemampuan berbahasa Mandarin ya teman-teman semua. Nah, di badan apa ya? Tenaga kerja apa sih namanya kalau di Indonesia itu? Badan tenaga kerja ya? Oh, maksudnya Depnaker. Ya, Depnaker, dari Depnakernya Taiwan. Dia tuh ada 3 level dari kemampuan bahasa Mandarin. Yang pertama itu yang paling tinggi, itu dapat 30 poin. Yang kedua itu dapat 25 poin, terus yang terakhir 20 poin. Tergantung dari tingkat bahasa kalian. Tergantung dari tingkat bahasa. Terus teman-teman itu misalnya teman-teman kuliah di Taiwan, terus pernah ambil kelas Mandarin. Nah, kelas Mandarinnya itu berapa jam itu bisa dihitung kan. Misalnya 1 semester itu kan ada 18 minggu. 18 minggu misalnya kelasnya itu 3 kredit. Kalau 3 kredit berarti 3 jam tuh. Terus seminggu 2 kali, berarti 3 kali 2 kali 18. Berarti itu banyak kan. Nah, itu bisa dihitung juga dalam kemampuan bahasa Mandarin ini. Karena di sini bisa dihitung kayak berapa jamnya gitu. Kayak ini ada di data Depnakernya Taiwan. Jadi kalau saya teman-teman itu di antara range 360 jam sampai 720 jam, itu berarti teman-teman ada di level 3 yang bisa dapat 20 poin. Bukan level 3 30 poin. Kan ini yang kalau yang lebih banyak lagi, yang mau dapat 30 poin itu harus 960 sampai ke atas gitu, kayak 1920 jam. Itu bisa dapat 30 poin. Tapi kan lumayan kan kalau misalnya teman-teman pun cuman yang paling bawah udah pernah belajar Mandarin dapatnya langsung 20 poin. Iya, kan lumayan. Jadi bisa disertain juga misalnya kayak kalau Inggris kan TOEIC, kalau Mandarin kan ada namanya TOCFL ya. Apa tuh? Tes apa gitu, pokoknya ada lah. Nah, teman-teman itu bisa diambil di Indonesia atau di Taiwan, semuanya bisa. Terus ada juga poin ke-6 di Depnaker itu ada kemampuan dalam berbahasa lain. Nah, kalau kita tuh kayak kita ini orang Indonesia, kita kan punya kemampuan bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Terus selebihnya kan bahasa Mandarin. Jadi kita ada 3 kelebihan. Nah, 3 kelebihan itu Mandarin nggak dihitung ya. Kalau misalnya Inggris sama Indonesia itu kehitungnya 2. Jadi itu dapat 20 poin. Kalau cuma 1 misalnya teman-teman nggak bisa bahasa Inggris, misalnya bahasa Indonesia doang nggak apa-apa.
atau nggak bisa bahasa Indonesia, biasanya bahasa Inggris, yang itu dapatnya 10 poin. Itu juga dibuktikan dari kayak mungkin kalau aku pas aku daftar kerja itu aku daftar pakai ijazah, jadi tuh mereka tahu aku pernah sekolah di Indonesia, jadi aku punya kemampuan bahasa Indonesia. Terus untuk Inggris aku sertain TOEIC, jadi udah 2 bahasa deh, jadi dapat 20 poin gitu. Ya banyak banget kan poinnya, jadi banyak banget kesempatan kalau teman-teman tuh mau belajar di Taiwan. Nah terakhir ini yang terakhir bukan ya? Kayaknya belum, masih banyak banget sebenarnya. Ini tuh kayak pengalaman di negara lain ya. Soalnya sebenarnya kalau yang agensi itu aku nggak pakai kayak gini. Iya, kalau misalnya ini yang sekolah di Taiwan, jadi ya begini kan. Ya pokoknya tuh ada namanya tuh Cita Kuo Cengsang gitu kan. Jadi kalau misalnya aku kan di Indonesia, aku sertain aja. Kemarin ini aku sertain kartu keluarga kayaknya deh, atau apa gitu. Pokoknya aku pernah hidup di Indonesia gitu kan. Jadi tuh pengalaman di negara lain dan itu harus 6 tahun ke atas. Ya aku di Indonesia udah sampai lulus SMA kan, jadi itu lebih dari 6 tahun. Nah itu bisa dapat 10 poin. Ya itu pokoknya ngomong gampangnya begitu ya. Nah selanjutnya itu kalau perusahaan yang teman-teman dapat itu ada kerjasama sama pemerintah. Kalau ada sama pemerintah itu ada project apa gitu kan, ada project misalnya project apa ya misalnya untuk untuk memperbaiki lingkungan gitu kan, untuk bangun industri politik gitu. Iya, fasilitas gitu kan, maksudnya kayak fasilitas publik untuk di rancangkan gitu itu bisa dapat 20 poin. Itu kalau misalnya perusahaannya itu ada kerjasama sama pemerintah. Itu 20 poin ya, jadi lumayan besar. Nah terus udah gitu udah segitu aja, tapi itu totalnya tuh bisa sampai 100-200 kalau teman-teman tuh bisa penuhin semua. Nah teman-teman cuma perlu 70 poin aja untuk dapetin visa kerja di perusahaan itu. Nah pertanyaan yang sering banget orang-orang tanya, kerja di luar negeri itu gajinya berapa sih? Ya nggak sih, berapa gaji di Taiwan ya kan? Gaji kalau mau dibelak-belakin, gaji di Taiwan itu untuk misalnya yang udah pernah aku temuin ya, range-nya itu tuh 17.000 sampai 55.000. Itu yang pernah aku temuin ya, yang misalnya yang foreigners, misalnya yang benar-benar kerja. Jadi kayak mungkin orang Indonesia atau 17.000 yang TKI. Misalnya yang kalau teman-teman cari agensi itu biasanya tuh gajinya 17.000. Itu untuk yang jaga-jaga orang tua ya. Tuh jaga, misalnya kan kalau TKI itu didatang itu biasanya jaga orang tua, jaga anak, atau apa berapa juta tadi berarti kalau kerja pabrik ya juga. 17.000 berarti berapa juta tuh? 8,5-an. Ya 8 jutaan paling ya, minimal ya. Itu minimal. Jadi tuh kalau misalnya teman-teman yang kerja jaga orang tua tuh 17.000 langsung buat teman-teman gitu kan. Kalau untuk kerja pabrik, TK yang di pabrik itu kurang lebih 22.000 kan. Jadi 11 jutaan. 10 juta ya, 10 sampai 11 juta lumayan tinggi juga kan. Tapi ya gitu, teman-teman juga harus pintar-pintar cari agensi biar nggak dibohongin masalah uang. Terus udah gitu kalau misalnya lulusan dari sini, kalau misalnya merit itu nggak usah bilang ya, itu misalnya bisa cari sesuka hati atau teman-teman bisa bikin usaha sendiri gitu di Taiwan kalau merit di sini. Nah kalau sekolah itu biasanya tuh gajinya tuh sekitar kayaknya 25.000 juga jarang ya, 28.000 lah minimal, 28.000 minimal. Itu pas kita 14 jutaan sampai 55.000 ya, itu standar kalau misalnya kita kerja di kantor. Jadi terus maksimalnya tuh nggak ada sebenarnya, pasti kan ada yang dapat lebih tinggi, kayak ada dapet cangcing bonus ya, bener bonus. Biasanya sih kalau yang lulusan S1 kita gajinya tuh rata-rata 28 sampai 30 up. Nah 30 up-nya itu tergantung juga dari performance kalian gitu. Tapi kalau misalnya yang lulusan S2 nih, pasti gaji kalian tuh bisa juga lebih tinggi ya, sampai 40.000 gitu sampai kan. 40. Yang S3 bisa lebih tinggi lagi karena di sini tuh kayak benar-benar dihargain kan. Ya kita nggak usah ngomongin ya kalau di Indonesia tuh gajinya gimana. Tapi kalau di S3 di Taiwan itu bisa jadi dosen satu. Kalau di Indonesia kan jadi dosen S2 aja cukup gitu kan. Tapi kalau di sini harus S3. Nah, S3 itu bisa jadi dosen. Dosen itu aku denger-denger gajinya bisa sampai 70. Iya, kayak 70.000 NT. Iya, kayak bisa startnya tuh 50.000 lebih, kayak 20 juta langsung gitu loh. Kalau buat guru gitu, buat dosen. Jadi tuh 70.000 juga udah 35 juta kan. Itu tuh udah banyak banget itu duit. Ya ampun, itu duit banyak banget. Nah, abis itu apa lagi? Benefitnya tuh kayak dapat asuransi nggak? Asuransi itu namanya NHI, National Health Insurance kan. Itu kalau company aku sih bantu aku
Futu ya, apa Futu ya? Bayar. Bayarin. Jadi tuh aku dapat insurance-nya gratis gitu. Kalau aku ke rumah sakit pakai itu kayak apa ya, BPJS kali ya. Kalau kayak BPJS aku kayak bayarnya cuma kayak 50.000, 80.000, 100.000 tergantung ke klinik atau ke rumah sakit. Kalau ke rumah sakit of course lebih mahal kan, sampai 200.000 gitu kan. Tapi rupiah loh, 200.000 rupiah. Dan udah dapat obat, ya kan? Udah masuk semuanya. Terus apa lagi? Kalau yang kayak TKI yang jaga orang tua sama pabrik biasanya dapat asrama. Maksudnya dapat tempat tinggal kan, kalau jagain orang pasti tinggalnya ya di rumah situ gitu kan. Terus kalau di pabrik biasanya kalau di pabrik biasanya dapat tempat tinggal, tapi tempat tinggalnya mereka harus bayar lagi sih sebenarnya. 2.500 tapi itu lebih murah banget nggak sih? Itu lebih murah kalau ketimbang itu kita udah yang termasuk makan loh. Iya tuh lumayan loh. Itu sebenarnya udah termasuk makan, akomodasi untuk tempat tinggal dan makan gitu. Jadi sebenarnya untuk pekerja TKI TKW biaya hidup mereka yang sehari-hari itu 2.500 atau 1 juta doang, itu juga mereka harus bayar. Tapi 1 bulan ya? Ya 1 bulan. Jadi kayak hemat banget. Kalau kita tuh misalnya kalau aku sendiri itu sewa pokok aja ya. Ini karena masih jauh banget gitu kan, jauh dari kota. Maksudnya bukan jauh dari kota ya. Jadi tuh deket kampus. Itu 2 juta. Itu udah 2 juta, itu baru uang sewanya aja, belum listrik, belum air. 2 juta, yang tadi 2.500 sekitar 1 jutaan lah gitu kan, 1 jutaan berapa gitu kan. Lihat kursnya gitu kan. Nah itu udah sebulan. Nah aku sebulan basicnya aja tuh udah 2 juta, kayak udah 2 kali lipat gitu loh. Kalau misalnya yang kerja kantoran kan kadang-kadang kita harus ngekos. Kayak misalnya kan kita juga mungkin ada beberapa ya, ada teman aku tuh dikasih asrama dari kantor, tapi nggak ruangan sendiri, kayak nggak ruangan pribadi. Jadi ruangan pribadi kan? Iya. Aku ada kenal orang Vietnam. Orang Vietnam itu kerja di kayak pabrik, tapi bukan yang kerja di mesin-mesinnya, jadi kayak orang kantornya gitu. Nah dia dikasih asrama, tapi asrama itu bukan ruangan sendiri, tapi dia kayak berdua, bertiga, berempat gitu loh. Tergantung ada berapa orang. Tiap perusahaannya. Kalau misalnya kerja kantoran, kalian bisa tetap tinggal dari asrama kantor. Kayak aku bisa dapat asrama kantor kan, jadinya bisa tiap bulannya aku bayar. Aku hemat sih, tapi tetap ada bayar per bulan lah gitu. Ya jadi itu tergantung teman-teman. Kalau teman-teman maunya sendiri ya teman-teman mau kos di luar gitu, tapi biayanya ya tanggung sendiri. Kalau yang perusahaan kasih pasti lebih murah, tapi pasti ada pasti plus minus lah, pasti plus minusnya. Itu harus ikut bersih juga kan. Iya benar. Aku juga sebenarnya pas datang ke Taiwan tuh banyak banget culture shock. Jadi kayak yang di Indonesia kan, kalau di Indonesia kan kita enak-enakan kan, jarang-jarang banget lah beres-beresin rumah ya, apalagi WC itu benar-benar yang influence apa ya, yang paling pengaruhin aku selama aku di Taiwan. Karena aku pas lagi baru datang ke Taiwan itu, mahasiswa itu diharuskan, kalau di kampus aku ya itu diharuskan harus nyapu gitu. Terus aku kayak culture shock. Terus udah gitu kalau di WC juga, jadi kalau misalnya di WC kita itu jongkok itu kan kayak apa ya, muncul keluar ya. Tapi kalau di Taiwan itu kayak kuda-kudaan. Jadi teman-teman bisa share sendiri ya WC Taiwan atau gimana gitu ya, teman-teman bisa lihat sendiri itu kayak apa. Dan aku itu jujur aja shock. Sampai sekarang aja aku masih lebih milih kayak toilet jongkok, duduk toilet duduk, karena yang jongkok itu kayak kuda-kudaan. Tapi kalau terpaksa ya aku sekarang sebenarnya udah biasa aja gitu, karena sebenarnya lebih banyak yang kayak gitu. Kalau misalnya teman-teman main ke taman, ke toilet umumnya yang semuanya jongkok, nggak ada yang duduk. Jadi mau gimana pun harus kayak terbiasa kan. Terus masalah makanan juga, price makanan aja sebenarnya sama Jakarta tuh kurang lebih. Kalau sama Surabaya gimana? Sama Surabaya yang Taichung, yang sekarang karena kita tinggal di kota Taichung, range harganya sih nggak terlalu mahal ya, masih bisa lah, sekitar 100 NT ke bawah itu kita udah bisa makan kenyang banget. Terus udah gitu kayak 50 NT udah dapat daging, sayur sama nasi. Ada lah, terus udah 50 NT kayak cuma 20.000 doang. Sebenarnya tuh lebih murah ketimbang di Jakarta malah. Di warteg aja di Jakarta tuh udah 20.000-an ya nggak sih? Di Taiwan murah terus dan sehat, walaupun agak hambar, tapi kita tahu sendiri tuh kayak itu sehat gitu. Jadi kalau teman-teman mau kerja di Taiwan atau mau kuliah di Taiwan, boleh tanya-tanya. Nanti topik selanjutnya kita bahas gimana caranya daftar kuliah di Taiwan gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau daftar kerja, teman-teman boleh search googling atau tanya-tanya di komen, nanti biar kita jawab-jawabin. Terus udah kayaknya gitu doang. Gimana? Sudah? Jangan lupa like, share, comment, subscribe. Bye bye. Thank you for watching. Share ya.